Oke, mau kontol. Yo, welcome. Jadi di sini gue lagi sama Bang Ganteng. Abang Ganteng, Abang Ganteng 2. Abang Ganteng 2, Bang Tampan. Abang Tampan. Ini kita di sini literally abis nonton RH. Jadi malamnya langsung ke penginapan dan kita langsung bikin konten ini dan kita mau nge-review apa aja yang ada di dalamnya. Nah, gimana nih Heavy Rotation? Cocok sih sebagai pembuka Iya, sih cocok karena dia Legend. ngebawa hype dulu. Iya, benar. Tapi kenapa Heavy Rotation? Kan banyak lagu yang bisa ngebawa hype. Karena kalau dilihat dari penontonnya nggak semua tahu semua Tahu JKT. semua lagu JKT. Dan Heavy Rotation rata-rata semua tahu. Pasti tahu. Bahkan yang bukan fans Tadi juga tahu. ada emak-emak soalnya. Iya, ada mama juga Iya. ya. Dan anak ya pasti kan? Nemenin Iya. anak ya. Ya, berarti oke lah untuk lagu pertama ini Heavy Rotation. Dan kalau dari gue sendiri sih soalnya karena semua member ada sama trendy-trendynya juga, jadi kelihatan meriah, cocok banget buat opening. Oke, top 40 suka-suka skip sesuai dengan ekspektasi atau gimana nih? Kalau aku memang gitu, nggak akan lewat dari top 35, pasti di bawah 35. Karena apa? Ini kan lagu ini memorable ya sama Gen 11. Jadi yang ngevote itu ya orang-orang yang rindu doang gitu. Setuju. Orang-orang yang kangen mereka ini Shonichi konser. Gue entah kenapa ya sama konsep Gen 11 ini, gue malah flashback sama pas dia Shonichi. Pas Flowerful. Hanif. Ya itu yang kita Iya. bilang. Jadi yang ngevote cuma orang-orang yang kangen. Tapi yang dulu emang senternya gendis juga. Bukan. Dulu tuh senternya Grisel. Terus ini dengan center gendis gimana? Ya no comment ya. Gue sih no comment karena Kekuatan fanbase balik lagi. Oh iya, kan dari vote ya, Iya. sampai di center ya. Ya mungkin bisa jadi yang kangen ya fanbase Gendis. Karena baru comeback ya. Iya karena baru comeback jadi mengenang awal-awal inilah dia Shonichi konser lebih baik daripada zaman training kan kita nonton ya. Tapi menurut gue energinya sama aja pas sama Trainee loh. kalau energi Energi sama. Cuma kita kan balik lagi kita komentarin detail dance-nya, performance-nya. Improve lah ya. Improve. Kayak dulu itu kayak kelihatan ragu-ragu pas angkat kaki. Ayo tuh. Nah itu pas bagian itu aku jadi ingin melompat itu. Mereka kayak dulu semangat, Iya. cuman kayak ada gak lepas. Iya. Masih kelihatan lah. Baru Shonichi-nya. Kalau sekarang Kalau sekarang udah- kakinya mungkin sampai keluar venue gitu. Oh. Tapi keluar tenis indoor tuh Sampai ya. kena atapnya. Iya. Satu sampai mental tuh. Oke, 4 orang, ada Lili, Lia, sama Mute, sama Keti. Katy. Sebenarnya gue kaget di sini Mute ya. Mute, kenapa kaget? Karena balik lagi Mute yang sekarang tuh image-nya dewasa. Bener. Iya. Image-nya mature banget Seksi. ya. Ya, image-nya mature lah dewasa yang lagu-lagunya cocoknya yang lagu-lagu Tapi masih cocok. masih Mute tuh masih cocok karena kecentilannya dia dipakai di sini. Iya. Karena lagu-lagu cute kayak gini emang butuh centil juga Iya. dan kepake. Dan overall Mute di sini bagus. Nah, aku mau komentari satu, Katy. Di First Snow dia kayak ketahan gitu performa. Tuh. Tapi di sini lepas. Gak tahu ya, mungkin karena maaf nih, bukan maksud apa, tapi mungkin kayaknya oke dah, anggap aja last dance dia. Jadi dia lebih lepas di sini. Mungkin banyak hal yang nggak mengenakan yang buat dia nggak pede sih. Jadi buat lu fans, kalau lu nggak suka sama member, apalagi fisik, simpan aja di hati lah, nggak usah diketik. Personal aja. Kalau enggak, kalau mau kritik tambahin Atas saran, circle. ya enggak, kritiknya yang membangun. Betul. Kalau enggak VC secara pribadi, kritik membangun, kasih saran ke dia. Karena mungkin kalau lebih personal mungkin ada ke bawah, cuman jadi motivasi buat dia. Lanjut ke 38. 38. Musino Bala. 38 Musino Ballad atau Balada Serangga. Dan ini lagu solo dibawain oleh Lin. Gimana nih? Kalau gua deh. Gua sedikit nggak expect karena ya viewers gua tau lah, gua nggak terlalu in ke Lin juga kan. Gua nggak terlalu kenal Lin. Nggak pernah Yang gua tahu adalah Lin suaranya tuh setipe sama Vioni ya. Ini gua dari segi performance ya, bukan personal ya. Dia kan suaranya setipe kayak Vioni kan. Karakternya. Nah, gua nggak expectnya adalah di sini dia bawainnya bagus banget.
secara vokal. Teknik vokalnya bagus. Teknik vokalnya Iya, bagus. teknik vokal. Terus yang Ini kayak statement buat yang kemarin ngehujat dia pas di kompetisi AKB. Yang ngehujat dia karena memang itu lagu susah, jujur. Itu lagu susah banget yang dia bawain di situ dan pakai bahasa Jepang. Itu kedua. Jadi wajar nggak sih kalau dia ada miss nada atau apa? Wajar, karena artikulasinya kan juga ngaruh. Bener. Jadi ini statement dia. Kalau yang kalian bilang itu salah, balik lagi. Kalau kalian memang nggak suka, jangan diketik. betul. Simpan aja dalam hati. Kalaupun mau ngetik, jangan menghina. Itu aja. Ngetik itu Yang menggiring jadinya tuh. Apa ya, solonya nih berhasil lah ya, solonya. berhasil nih. banget. Bahkan dia bawa teknik yang susah tadi. Iya. Iya, betul. Ini di sini. Tuh dari top 38 kita udah lanjut ke top 37. Oke, jadi di top 37 ada berkedip 3 kali dari Gen 13. Ini termasuk gen baru nih, dan dia tapi ini dia bawain di konser baru ini atau Baru Baru ini. Di baru konser ini? baru. Wah, berarti gimana nih? Kelihatan deg-degan atau ada yang mungkin perlu dilatih lagi oleh mereka? Menurut gue sih udah lepas. Emang masih ada beberapa, mungkin ada yang masih telat. Cuman oke, maksudnya untuk seukuran training ya oke, masih ada waktu untuk improve lagi. Dan ya sebenarnya Wing Wasanka ini juga emang lagu cocok untuk training, lagu-lagu ya imut gitu-gitu. Semoga project selanjutnya sih. Iya sih. Boleh. Kalau ada yang mau naikin lagu ini lagi, silakan. Lewat ada statement mungkin buat Gen 13. Gak ada sih. Mereka penampilannya udah bagus-bagus banget sih Iya, menurut gue ya. jujur. Karena Jujur udah bagus banget. salah satu gen berbakat. Iya. Gen berbakat. Gen berbakat ini. Mereka cuma butuh karakter. Personal branding. Personal brandingnya sih menurut gue yang agak sedikit kurang ya. Iya. Untuk dari segi performance suara mereka juga pada bagus-bagus kok. Suara vokal Suara bagus, dance bagus. Cuman kurang di brandingnya. branding. Tapi mungkin karena trainee belum dapat sosmed juga ya. Kalau mereka udah. Kalau mereka udah. sudah. Wah, Pasti udah. berarti mereka harus lebih branding lagi di sosmednya ya, biar kita tahu karakter Iya. mereka masing-masing. Mereka ini nggak dibimbing, maksudnya kalau dulu kan yang kira-kira girls kan ada Gen 12 ya, yang bantu performance, yang bantu tektokan MC mereka. Maksudnya itu nggak ada kakak senior. Nggak ada kakak senior. Malah sekarang dia yang jadi kakaknya kan. Iya, karena ada Gen 14. Ada Gen 14, jadi wajar sih belum dapat tektokannya untuk bangun personal branding mereka. Cuman itu yakin pelan-pelan. Dari atas Preana dengan lagu originalnya Ue Kara Melody ya, dari atas Melody. Ini emang lagu udah lama banget dia dibawain, terakhir di NF2 ya? NF2 ya, Ue Kara Melody ya? Iya, yang di pintu masa depan konser. Iya, di NF2 kalau nggak salah, atau di gue lupa terakhir dibawainnya. Di sini eksekusinya mereka Eksekusinya bagus. Gen 7 sih, Iya. bisa ditanya. Salah satu golden eranya JKT, golden generationnya JKT, Iya. dan muncul di golden eranya Love 33. 33 ya. Iya kan? Iya, dia dapatlah aura centernya di sini. mungkin nggak ada banyak yang bisa kita bahas karena ini juga jarang banget dibawain dan akhirnya dibawain. Kayak ngelepas rindu aja lah ya dengan lagu ini, dan senternya pun Freya. Dan- Judulnya disesuaikan pula. Dan Iya. member-member yang bawainnya udah proper. Udah proper, jadi well done lah. Lanjut 35. Aku jadi berpikir bahwa kamu sungguh indah. Yurika milik Sumpah. kita. Nih sebagai fans Enggak. yang lagu Sabar, originalnya sabar. nih. Sabar dulu, gue flashback sih. Sumpah, ada momen pas tadi gue nonton live-nya. Ada momen itu dia main gitar tapi facecam-nya tuh kayak Oh. itu jujur di situ gue kayak mau ya babi lah ya. Gue mau nangis jujur di situ, gue inget banget sama Z karena itu ngingetin banget pas pertama kali dibawain tuh N11 ya. Iya. N11. Outfitnya sama. Outfitnya sama, gitarnya sama, cuman beda warna aja. Iya. Dengan dia cara megang gitarnya pun sama. Gue flashback banget sih di sini, sumpah. Dan gua di sini suka dengan kepedean Levi sih. Jujur. Pede banget. Jujur. Dan Percaya diri banget dia di sini. dan
angkat topi satu aku dariku penguasaan panggungnya. Ya. Gila. Iya. Itu dari ujung sampai ujung dia sendirian. Panggung itu kepake. Iya. Betul. Betul. Percaya dirinya balik lagi kan. Emang Iya, Cok. emang merinding. Tapi sampai pala. gue jujur G12 sih anomali sih. Emang anomali, dan anomali. Iya. Selain visualnya bagus, Bakatnya juga. bakatnya bagus, Brandingannya brandingnya bagus. Nah, gue angkat tangan kalau bahas G12. Jujur. Good job Levi, well execute pokoknya di sini. Mantap. Diriku mungkin. Ini apa nih? Figurasi Noko. Dirimu mungkin Oh. Ini kayaknya kita full komen tadi aja karena gua nggak ada komen Ini- di sini. Gua cuman bilang di sini gua nostalgic. Kalau gue yang komen di sini bias, Cok. Ah. Bias. Sumpah, ini udah hari ini sih aku mabuk nala sih. Aduh. Iya, Dia salah enggak. satu Di show dia enggak, kalau di show 2 dia yang bias, kalau di show 1 gue yang bias. Oke. Ditambah lagi tuh playlist show 1 itu playlist gue, Cok, di Spotify. Nah sebenarnya yang bikin bagusnya untuk figurasi Noko yang sekarang ya, mereka bisa nunjukin ini loh gua, ini loh Nala, ini loh Nacia. Iya, benar. Kayak gini loh mereka punya vokal, kayak gini loh mereka punya kualitas. Bener. Itu sebenarnya salah satu hal yang bagus untuk event-event kayak RH, Iya. SSK. Uh-uh. Mungkin nanti next kalau ada Janken kita nggak tahu ya. Oh iya. Nah, Bagus sih kangen. Kalau Karena kayak mereka tuh akhirnya punya kesempatan untuk kayak yang satu menunjukkan bakat, show off. show off, dan akhirnya kayak gini jadinya. Kita nggak ada yang expect, banyak yang mungkin nggak expect, mungkin ada yang perhatiin mereka suaranya bagus, Iya. ya kan? Oke, tapi ada beberapa yang mungkin yang nggak begitu ngikutin, mereka nggak tahu. Iya. Dan sekarang kan mereka kayak nunjukin, wah gila ya ternyata kayak gini, cakep juga ya gitu. Mohon maafkanlah cinta kita ini yang tak terkabul. Ini dia lagu 33, dua orang yang terlarang. Kinji Rareta Futari. Kinji Rareta Futari. Gua dari awal sampai akhir salvo ke Olin. Dia orang cakep banget. Erin juga cakep. Cuman nggak tahu salvo kayak ke Olin. Olin, betul. Nggak lepas pandangan gua dari Olin. Kalau gue sangat amat puas di sini, karena gue dengar lagu ini ya cuma dari live stream dan ngelihat langsung Erin dan Olin. Itu pun nanti di ending mereka tukeran posisi, jadi gue bisa lihat dua-duanya secara dekat. Gue puas banget sama vokal sama performance mereka. Ini gua nggak usah masuk kamera nggak apa-apa kan ya? Kenapa? Gak apa-apa, ntar kita pasang foto. Iya. Foto yang gerak tapi semua ngomong. Foto apa kayak yang kedap-kedip gitu kayak di Discord. Jujur ya, Kinji Rareta ini kan ada banyak lagu duonya jadi yang lagu yang dinyanyiin dua orang. Kinji Rareta ini sebenarnya dari dulu lagu yang paling gue suka ya, walaupun banyak statement negatif untuk yang Setuju. untuk masalah lirik lagunya ya. Balik lagi, gue menilainya adalah seni. Kita kan ibaratnya kayak untuk menilai dari lagunya sendiri kan itu luas itu, kita kan paling harus Stage performance. ini tuh salah satu lagu yang paling gue suka untuk duo. Tapi setelah Sahabat atau cinta. Sahabat. setelah rilis Sachin, oke ini jadi nomor 2. Tapi menurut gue dengan Erin dan Olin sih, gue sumpah gue nggak expect banget dan itu keren banget sih menurut gue. Dan gua di sini gua merinding. Iya, ini gila banget, keren banget mereka. Dan ini nguatin statement kalau G12 memang anomali. Anomali. Penguasaan enggak, maksudnya penguasaan mereka di panggung tuh gila banget masa. Iya. Terkadang gini loh, terkadang tuh pengen bilang gue takutnya gini, gue pengen bilang apa nih bagus banget nih, G12 lagi gitu kan. Iya, bener. Nanti tuh takutnya orang tuh terlalu mendewakan banget G12. Tapi mau gimana? Memang adanya seperti itu gitu sekarang. Dan si kita juga bukan Gen 12 semuanya. Iya. Tapi memang Gen 12 anomali itu, guys. Panasku masih itu di sampingmu. Tersuka mataku berpisah. Oke, top 32 di sini ada lebih dari memori, dibawain sama siapa aja tuh? Dena Desi. Desi Dena sama Gracie. Sama senternya. Gracie, senternya. Gimana nih? Lebih dari memori itu di apa sih bang? SNM ya? Emang di sini emang skill dance diuji sih di sini. Betul. Tapi kalau misalnya lu lihat sebenarnya kalau untuk lagunya sebenarnya ringan. Tantangannya sebenarnya ada di dance ya. Dance-nya, lihat. Tapi kita udah tahu lah kualitas mereka ya. Iya, apalagi Kualitas mereka Desden. bertiga. Iya. Apalagi Desden. Gracie juga. Gracie sebagai center di sini emang jadi pembedanya. Dan Iya. juga nggak mungkin ini nggak ini
Gracie mau di lagu kayak gini sama di lagu cute masuk dia. Masuk. Nah, Semua genre lagu dia. itu yang jadi spesial Gracie menurut pandanganku pribadi ya. All roll. Gracie itu bisa masuk kemanapun. Semua Iya. genre. Lo mau bikin lagu cheerful, dia bisa masuk. Lo mau dibikin lagu mellow, dia bisa masuk. Lo mau dibikin lagu yang ibaratkan seksi, dia bisa masuk. Iya. Itu Gracie. Iya. Dia ini salah satu sebenarnya member yang menurut gua mau lu apa? Kayak lu jual gue beli lah. Iya. Udah gua kasih lu tantangan ini deh. Masuk. Masuk. Dia bisa masuk, itu Gracie. Dan Desden di sini cukup untuk bilang Gen 11 belum selesai. Kan banyak yang bilang. Ya. Ya, kita tahu sendiri anomali treat. Beh, itu dia. Gen 11 isinya cuman trio itulah, nggak usah Iya. kita sebut. Tapi faktanya ini, Desden udah ngasih tahu kita semua, udah jawab komentar-komentar kalian di X, udah jawab tweet-tweet kalian di X. Kalau Gen 11 itu belum selesai. Cuman mereka butuh jalannya, butuh waktunya untuk lebih bersinar lagi. Minta maafkan aku. Oke, lanjut ke 3-1 atau 3-2. 3-1 Khayalan. Aduh, di sini gue banyak komen lagi. Jalan sampai bawain tadi. Ella sama Lulu. Oh, Ella Lulu yang di atas ya? Iya. Oh. Komentar gue cuma satu. Apa tuh? Tadi katanya banyak. Maksudnya yang intinya karakter suara mereka nggak ngeklop. Iya. Ella ya maksudnya Ella suara rendahnya tuh terlalu berat. Enggak sih sebenarnya gini. Dua-duanya tuh hampir punya karakter yang sama-sama deep voice. Iya. Enggak. Maksudnya karakter suara, Justru- karakter voice-nya. Tunggu dulu ya, aku agak ngebantah karena aku agak paham vokal. Justru karena suara mereka itu karakternya hampir sama, yang setipe sama Nadine Hamija. Kan sama itu, Ella juga gitu, cocok bawa lagu-lagu Nadine Hamija. Justru karena sama, ketika mereka duet, itu jadi kayak berlomba-lomba. Iya. Nah kebetulan di sini Ella gagal eksekusi, ngerti ya? Iya, nggak ada Nah, perbedaan. harusnya kalau duet, yang satu itu ambil suara satu Iya. tiga, Iya. jadi suaranya itu jadi nyatu. Iya. Sedangkan di sini mereka punya karakter yang sama, diduetin. Nah. Jadi kayak tabrakan, Nah, ibarat magnet, kutub utara sama kutub selatan sama utara kan nggak bisa digabungin kayak gitu. Nah, balik lagi sih sebenarnya kita kan nggak tahu kan, maksudnya kan mereka kan kalau untuk khususnya RH ini kan pasti mereka Iya, benar. udah diumumkan sebelumnya lagu apa aja yang akan dibawakan dan mereka pasti kan udah gladi dan mereka udah latihan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di latihan dan apakah sesuai sama yang di stage juga gitu. Nah, kita kan tahu kalau misalnya kayak lagu-lagu JKT ini rata-rata punya suara. Iya. Iya. Ada suara 1, ada suara 3, ada suara 2 gitu kan. Nah, harusnya kan kalau yang karakter sama gini kan harusnya ada yang bisa dibedakan. Iya. Nah, Salah satunya harus ada yang bisa membedakan. Tak mungkin ada yang nanti di saat bareng, misalnya di saat Yunisnya ada yang ngambil suara 1, ada yang ngambil suara vokal asli, suara 2-nya misalnya kayak gitu. Atau mungkin ada suara 2, ada yang suara 3 tingginya, kayak gitu. Dan cuma di sini yang kita lihat tadi tuh sangat disayangkan. Kenapa di vokal yang sama, di line yang sama gitu. Iya. Jalan bareng jadinya. Kalau menurutku, entah antara Ella atau Lulu, ada yang nggak bisa. Atau bisa jadi dua-duanya memang nggak bisa. Karena ada orang yang punya tipe suara, misalkan dia punya suara alto, ya udah dia cuma bisa alto, nggak bisa dia main ke ini tenor, nggak bisa. Atau ada kemungkinan pas mereka praktis mereka udah siapin tuh setnya yang berbeda, tapi pas di sini karena memang ya entah Pressure mungkin. pressure Ya, yang banyak orang, jadi jadi- mereka mengeluarkan yang biasa mereka bagus aja, yang nyaman, yang nyaman gitu mungkin juga Ah. bisa. Jadi di sini kurang ini, Well, dibilang jelek kurang, nggak? kurang eksekusi aja. kurang eksekusi. Iya. Ya. Jadi seolah-olah kayak mereka itu lomba-lomba, mau menang, siapa mau menang. Tapi nggak apa-apa sih. Ya namanya juga kita balik lagi. Ya. Tumbuh dan berkembang. Iya. Itu catatan bagus tuh. tapi Oke. tapi kritik, ini kritik. Iya, ini catatan contoh kritik bagus. yang membangun ya guys. Catatan Ingat, kritik yang membangun. Oke, kita lanjut ke 30 nih. Di kota pengetahuanku rasanya. Pulang kampung, top 30 pulang kampung. Ini nostalgic sih. Ini lucu sih. Ya sekarang lagi berjalan lah ada di setlist. Iya. Iya. Enggak, tapi nostalgic yang bawain 3 orang ini. Ya. Nostalgic. Ini salah satu menurut gua pasti fanbase mengambil keputusan yang tepat.
Iya. Ya, Ondah dan penanggung jawab. Honda yang asli ya kan? Ya, Ada gitarnya. Kita di sini role-nya badak berarti. Udah sih gak ada komen Iya, sih. iya. Ini sekedar lagu nostalgia aja sih. Iya. Dan eksekusinya ya udah nyaman aja sama mereka. Mereka kita juga ngeliatnya lepas ya. Iya, nggak banyak info. Karena lagu enjoy juga. Lagu enjoy juga. Enjoy. Nggak banyak pressure gitu. Lagu es breaking lah. Kikil. Oke, kalau nggak ada apa-apa ini udah bagus. Next ke 29. Ke ini lagi ya drama-drama, tapi di sini Ripka lucu banget Lucu ya. banget. Iya, tunggu. Ini bagus nih. Aduh, dia Kita Kita bahas sedikit notice. jokesnya MC-nya overall lah. Sedikit notice. Aduh. Di sela-sela ini kita bahas MC-nya. Anjing, coba. MC-nya bagus juga. relate, aduh, bagus dan fresh jokesnya. Fresh. fresh. Dan satu venue ketawa. Ya. Apalagi yang Membawakan isu-isu terkini. Dan- Wah. Kali ini di request hour saya akan perform. itu. Ripka itu. Emang ada yang melemah? Intinya Ripka P-nya punchline. Gue baca itu di Twitter. boleh. Apaan sih? Ripka P-nya punchline. Pakai B. Gak bodo amat P. Gue kan digituin terus di live anjing. Buktinya Jun aja dia dream. Nanti ya, dia ini top 1 request hour 2021 ya. Kapten songnya Rhapsody. Gimana nih menanti? Apakah eksekusinya? Vokalnya udah oke, Kalau Katy, tapi masih bisa improve. gue nggak mau membandingkan ya. Iya. Gue nggak mau membandingkan di antara yang dulu Shani bawain sama Katy. Cuma kalau untuk Katy, gue dengarnya lebih soft. Iya. Oh. Jujur lebih soft. Kalau Shani kan dia bisa ngambil nada tinggi kan. Iya. Kalau Katy itu lebih kayak pembawaannya lebih kayak apa sih? Tenang aja. Iya. Lebih tenang. Mellow lah lebih. Ya kalau dari gue lagu ini kan kemarin di live terakhir itu kan ada banyak yang minta di vote juga kan menanti kan. Dan ternyata gue udah denger langsung di sini dan kalian juga udah lihat di live reactionnya. Gue nangis. Oh, ini gampang nangis. Soft banget. Bener kata Bang Gio, soft banget. Katy. Dan suasananya biru gitu Cat kayak. kenapa nggak dari awal, Cat? Lu keluarin itu gitu loh. Tapi Tapi ini yang hati- aku juga sedih tapi nggak sampai nangis karena aku bukan Armen. Aku sedih di sini karena kayak kenapa secepat itu sih Iya. member kayak gini? Ngerti gak sih kalian? Iya. Ngerti gak sih? Lucu, maksudnya MC-nya lumayan. Well, Gak lanjut, nangis lagi gue ntar. tapi Semangat sebenarnya ya. katanya hatinya bukan Hello Kitty lagi. Jadi semangat, mungkin rezekinya Ager-ager di hatinya. Terlalu lembek Ya, kayak. mungkin rezeki sedih dia Solo. bukan di Tapi gue juga sama sebenarnya kayak Armen. Terkadang tuh kalau misalnya kayak ngelihat something yang ibaratkan kayak apa nih yang kayak gini-gini tuh ibarat kayak, kenapa sih baru sekarang apa segala macam. Sedih aja ngeliat itu. Karena gue juga tahu dia mau grade anjir. Eh. Itu yang bikin makin. Udah great. Gua udah kan? gua Tinggal nonton show itu aja. sesek banget, Cok. Maksudnya pingin nangis, cuman karena aku memang nggak se apa itu ya. Itu banget sama lagunya. Enggak, itu sih itu sama lagunya enak, suka. Tapi ya itu Nggak ada tadi, emosional nggak ada lebih. emosional lebih Ah. buat membernya. Tapi aku tetap sedih. Kenapa dia secepat itu gitu? Top 28 yaitu Eli, ibu-ibu kapten. lagu 13 bersaudari. Sebenarnya balik lagi ini adalah Lagu lucu-lucuan sih. Lagu lucu-lucuan, lagu lucu-lucuan. Ice Cream. Ice Cream. Dan Ice ini Cream nggak perlu sebenarnya lagu nostalgia karena terakhir di SBGN ya, saya Bel Ganaru ya di setlist Bel terakhir telah berbunyi Katri. Ya. Si udah. Dan fun fact buat teman-teman yang nggak nonton langsung, kan ini kalau gue perhatiin ya di kamera itu di live streaming itu dia nggak nyorot full ke layarnya. Di layarnya itu pas disebutin member ada foto-foto aib gitu lah. Iya, foto-foto I member Lucu banget. Salah satu benefit nonton Nonton konser. langsung. Nonton langsung. Itu ketawa itu. Satu venue. Satu itu ketawa itu. Kalian penasaran nih Apalagi foto Oli. aibnya? Oli lucu banget sumpah. Lin di sini jadi anak emo dia. Tapi ini semuanya tim dream ya. Iya, memang udah sih yang itu tim dream gitu. Emang. Enggak sih. Emang jiwanya jiwa dream sih. Tadi kau ucapkan, ku mau Top 27 hubungan kau dan aku. Pernah dibawain di Kira-Kira Girls ya. Hmm. Gua pertama kali denger
Itu di di Summer Fest di sama Joy Toy. Iya. Oh, iya. Iya, Mas Toy. Iya. Oh. Gua pertama kali denger itu. Tapi memang ini sih sebenarnya kalau di lagu ini tuh karakternya memang yang lucu-lucu gitu benar. Satu ya, aku punya harapan di konser atau di proyekan-proyekan apapun itu, lagu ini dibuat collab sama rapper Indonesia. Tuan 13. Tuan 13. bisa. Shout out buat Yot, Ya. tapi yang reputasinya bagus dikit lah. Yonglek? Yonglek bagus banget. Dia ngasih Enggak boleh. Bagus banget enggak boleh. Nggak. Gua maunya bagus dikit. tapi dia ngasih tahu One Piece di Tanjung Priok. dia bagus reputasinya, dia kurang baik apa? One Piece belum tamat-tamat dikasih tahu di Kalian Tanjung setuju Priok. nggak ini kalau punya project di collab sama artis rapper siapa? Leonari mungkin. Boleh. Leonari bagus-bagus rapnya. Rapper oke sih. Cuman kayaknya back dancer sih oke juga. Kanye sih. West boleh Iya. sih. Back dancer sih. Ya. Iya. Top 26 mimpi yang hina. Ini tadi ya, Mas Arif ada beberapa komentar nih. Ini lagu bagus. Cuman ini lagu jarang dibawain perform karena nggak ada, pertama emang nggak ada MV-nya. Ya. Kedua emang jarang dibawain. Tapi dari segi musik bagus, dari segi dance juga kacau. Untuk di performa ini Iya, dan dibawain sama Desden. No comment. Siapa? Ya. Dana Desa. Tapi ini balik lagi nih makin bikin gue suka sama Dana Desa sih. Lihat. Lihat dance-nya. Desi Dena. Desi Dena. Sumpah dance-nya kacau banget di sini. Kacau mereka berdua memang. Tapi kalau yang pas di mimpi yang hina ini jujur ya lagunya tuh nggak begitu ini, nggak begitu perhatiin. Gara-gara apa? Gue kayak ngelihat bayangan. Apa sih? Oh, ngerti. Kan mereka kembar ya? Iya. Pas mereka dari itu kan gue bilang, Sendiri. oh oke satu orang gitu loh. Kok bisa ngeblend gini ya gue? Berarti chemistry-nya udah. Ya iyalah, Namanya orang kembar. Dia aja satu rahim anjing. Chemistry-nya udah dari DNA lah Tapi mereka. emang pernah di cover sama Pia Merah Leo aja sih. Oh, iya kan? Pernah. Dan itu bagus. Dan lebih bagus Pia Ini. Merah Leo vokalnya. Vokalnya kan ini kita bahas stage performa. Iya. Masa kita lihat itu Lihat gambar ngedance. Maksud lo dance-nya recording. Ntar Nana Nona marah lagi lo. Oke, lanjut ke top 25. anak kecil meski begini. Galah dan Pride. Aduh, Okami Top Pride ya. Lagu lucu. Lagu lucu. Dibawain oleh Lili. Lili gimana? Ya, nih? memang- Apakah pasangan yang Memang lagu mereka aja sih. Iya, Memang lagu mereka. tapi kalau gue Okami gue ngeliatnya Vioni. Ya, Yunuji. Bahkan kita kan menilai kan Memang, untuk yang memang. sekarang. Tapi kan kita balik lagi, gue cuma ngomong apa adanya. Iya. Gue langsung kepikir langsung ke Vioni. Cuman ngelihat mereka Nggak jelek sih. nggak jelek. Karena emang jiwanya emang jiwa-jiwa lucu. Iya, memang lagunya mereka. Betul. tapi melekatnya lagu ini ke Pioni. Pioni. Berarti belum nemu member lain yang Yang punya karakter. punya karakter untuk melekatkan lagu ini nih. Iya. Coba tanya Gio. Okami Top Pride coba pertama kali lu pikirin. Pioni. Ya udah. Sama. Oh, oke. Karena memang itu punya ciri khas. Ciri khasnya ya. Oke. Apa namanya satu lagu dijadikan alamat atau mungkin kayak jadi pride Iya. mereka itu sih jadi tantangan sih. Tantangan Kayak bener-bener. Karena mereka punya standar, harus ada standar yang mereka lewatin. Iya. Itu ini bukan menjelekkan ya. Bukan. menjelekkan. Ini justru buat member-member buat semangat cari karakter mereka biar supaya lebih diingat gitu. Iya, betul. Ini agak sedikit di luar konteks RH ya. Hmm. Ada satu lagu yang memang benar-benar karakternya tuh hampir bisa dibilang, aduh kita nggak bisa ngelepasin. Gue pribadi nggak bisa ngelepasin nih dari karakter ini, lagu dari orang ini pada orang udah nggak ada. Coba kalian Finalin lagi. kalian setuju apa enggak? Maksudnya Finalin lagi. orangnya masa udah great ya. Iya, coba. Orangnya udah great. John Kita. Oh. John apa? Kinal. ya dulu kan Kinal. Setelah itu ada yang lanjutin. Iya, Reji. Nah dulu kan maksudnya Pajama itu nggak dari gen 1 langsung lompat gen 12. Masih Nggak. ada lagi gen yang lain yang bawain gitu kan. Cuma sepenglihatan gue dan yang gue lihat ya, dari pertama gen 1 itu memang gue melekat banget di Kinal. Setelah itu yang bisa dapet itu di Regi. Reji. Baru Regi. Karena gue ngeliatnya tuh di lagu itu tuh gue nggak tahu kenapa Regi itu power banget bawainnya. Power. Dia Iya. bikin apa namanya? Energinya. Satu mungkin dia memang energi dia
kita lihatnya gila banget ya kalau masalah dance ya. Atlet. Cuma kayak jadi bikin standar itu terlalu tinggi untuk lagu itu. Iya. Iya, benar. Akhirnya untuk yang lain, untuk yang lanjutin dan contohnya sekarang kan yang lagi Oh iya. yang lagi melanjutkan Auya kan. Itu tuh agak sulit menurut gua agak sulit aja. Bagus. Auya tuh bagus, cuman balik lagi kayak ini nih kuat banget gitu loh di lagu ini. karakter Karakternya yang bawa ini tuh kuat banget. Nah itu. Sama kayak Mushino Balate Siska. Nah, Iya. sama kayak yang inilah lagu ini tadi barusan. Iya. Ya, kita taunya ya segitu. Jadi gitu. tapi nggak ada yang bilang Kita nggak bilang nggak Ini bagus, jelek, nggak bagus. cuman bilang paling Teringat. ikonik, Teringat. ikonik. waktu mereka bawa ini kok jadi teringat Vioni sama Ji Hmm. gitu. Iya. Karena tahu ada yang denger, entah Jor, entah siapa, tapi Saya kayaknya nonton. masih jauh. Nonton konten gue ya. Tapi kayaknya masih jauh. Oh Kristi. Iya. Tapi kayaknya masih jauh. Gua harap kedepannya setiap member mikirin gue cocoknya di lagu apa ya, biar kita itu bisa ingat gitu sepanjang masa Ya. gitu. Kita next dulu. Perempuan selalu optimis dalam hidup semua masalah pasti. Top 24 Kayak dia kecil-kecilan. gue buat lagu itu tadi ada itu dia. Itu Candy jadi sama kecil-kecilan ya. Iya lagi, kecil semua lagi. tapi lucu. Ini bagus banget jujur. Bagus banget dengan Anin iya. Anin center, Anin center. kanannya kirinya Fritzi, Karena kanannya Trisha. Sama Trisha. Dan ini gue personally ke Anin ya. Gue salfok banget rambutnya digituin. Lucu banget. Gemes banget sumpah. Terlihat seumuran ya. Seumuran sama gua, ini kan masih 17. Kenapa diam? Oke, kita lanjut ke Alam indah ini, mimpiku ikut membeku. 23 Natasha yang ku cinta. Kan gue udah bilang kan, kuping gua beneran dibantai di sini kayak, ya Allah, Natasha loh. Ya. Tapi lagu Tim J banyak banget yang masuk, sumpah. Iya. Cuma sebenarnya Natasha yang bercanda ya, gue ngeliat 3 orang ya udah sih. Iya. Mau gimana? Emang lagu ini cocok buat passion gitu loh. Iya. Ini gerisel aja sih. Tapi Atin di sini cantik banget. Cocok buat passion kan Atin kan? Iya. Atin, Arali, Kristi. Ya udah, gue mau komen apa gitu loh. Gue gak bisa komen apa-apa, udah emang udah ini ibarat kan Siapa sih dulu? ZKB siapa? Ziki bisa. Tapi kalau aku menurutku ZGB belum dapat sih. Nah cuma mungkin ada satu penilaian gue di sini yang mungkin gue bisa Arali bilang sih. Arali ya. Arali Gue sih. nggak expect aja gitu loh. Maksudnya kan ya kita bisa lihat dari tracknya Gen 7 itu udah berapa tahun gitu dengan Arali yang baru beberapa tahun juga gitu. Tapi dia bisa ngimbangin kakak-kakaknya itu menurut gue udah oke. Dan Arali belum pernah bawain lagu ini setahu gue. Lagi-lagi apa? Gen Anomali. Gen Anomali. Gen Anomali. Nah ini aja menurut Armen aja sebagai dia ibaratnya Ya. orang yang mungkin baru pertama kali tahu lagu ini. Ya. Ya. Ini lagu power banget sih tapi menurut gua. Sebenarnya dia udah beberapa kali sih lihat Manchester. Iya, di Manchester Temen lo nggak ada kali ya? Hah? Nggak ya? Nggak. Enggak dan Sebagus ngeliat ini. Dan baru ngeliat ini. secara langsung. Plus Kristi Atin pula digabungin kan Iya. sama Arali juga. Atin sih. Jadi Atin centernya dengan outfit mereka yang on fire begitu, bawa-bawa stand mic di sini. Apa lagi? Men. Atin begini. Bukan hati Kristi sama Arali. Belakang gitu. Tapi kan kita udah tahu kan karakter passion seperti apa ya. Ya. Ya udah ini mereka banget gitu loh. Passion Mereka itu betul. kayaknya syaratnya cuma satu. Gak punya darah rendah. Atau gini pasti. Gak bisa lu Gini yang jatuh. Pusing. Asing. Jatuh. Gila jadi powernya suka. Lanjut. Dari kejauhan cinta tak berbalas. Top 22 di sini ada Ekon lah. Bener kan dibantai kuping gua. Naik turun soalnya anjir tiba-tiba dari Candy, Natasha. Coba dance sambil dance. Enggak, Sumpah. ini Sumpah, itu di baris kiri goyang semua. Sumpah. ini Arben udah hafal mati sih lagu. Iya. Ya lu, gue juga bikin live reactionnya, lu juga udah nonton karena ini gua upload belakangan kan. Ya, lu tahu gua ngapa-ngapain lah di sini ikutan joget dan lain-lain. Dan- Cuman di sini ada yang spesial yaitu ada kita di sini. Ada. Ada kan? Nah,
Gita, gimana nih? Gita dan Sinusimo. Ini Dikerjain. dikerjain fans ini. Ya, sebenarnya itu salah satu kebahagiaan fansi kita. Iya. Karena Tadi dulu udah ngelarang kan? nah, gue lupa ya ini ya. Entah ini benar apa enggak, tapi mungkin nanti bisa dikoreksi teman-teman yang nonton. Dulu itu kita pernah nyanyi kayak iseng sama Mute di live. Coba direkam sama Mute gitu kan. Nyanyi lagu ini ya mungkin nggak tahu ya, mungkin apa namanya motivasinya dari sana gitu kan. Tapi juga di lain sisi kan kita ngelihat kita itu kan karakternya udah dewasa banget. Kita juga pengen melihat gitu. Gue pengen melihat gitu kan. Apa kita gimana sih kalau bawain lagu yang lucu-lucu gitu kan. Dan salahnya Gita, dia ngelarang. Iya. Ngelarang fans. Harusnya ya udah dia diem aja. Larang. Kalau dia diem aja, ini akan naik lagi ini, gue percaya. Dia makin ngelarang ya. Iya, tahu sendiri. Ya kan fans kita kan makin dilarang makin senang, makin dilawan. Nah, tapi ini salah satu lagu yang tadi gue tonton, gue gesrek sendiri, gue seneng banget. Berarti kita lucunya dapat. Dapat. Dari lucu gitanya sama lucu karena gitanya Iya, gitanya Gita. diperform di ekor malaikat. Iya. Makanya ini adalah salah satu kebahagiaan fansi kita. Ini first time banget kita Iya, ngomongin fansi ini. Nusipo. Oke. Nah, lagu selanjutnya bikin roller Lagu coaster lagi. selanjutnya. Anjing. Oke, kita langsung ke lagu terakhir di show 1 yaitu Kita berdua jadian. Kita berdua Terakhir jadian. di bawah almarhum Jirosan dan Veranda. dan ini adalah Semangkuk Collab. bubur. antara Jessie dengan yang cowok siapa sih? Ais. 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 Itu siapa? Itu Sama Coach Dance. Coach Dance. Oh, Jessie JKT. Iya. Oh, gue kira artis lain. Enggak. Enggak. Jadi coach Dance mereka tuh ada 3. Randy, Arif Surahman. Ada 4 ya. Empat. Iya. Ada Randy, ada Kak Iin, Arif Surahman sama si Kak Ais ini. Oh. Tapi satu sih, pas banget Cok di ending. Pas banget di ending Cok. Kayak Tapi emang saya mangkuk penutup. Ini penutupan indah banget Cok. Iya. Enggak, satu juga Enggak, gua kira pas turun sama Teddy. Oke, jadi itu dia show 1. Kira-kira gimana overall Setlistnya Sultan udah. satu kalimat lah dari kita masing-masing Kalau- untuk show kalau- 1. Satu kalimat untuk show 1 overall lagu Satu MC. kalimat aja. Kalau biasku sih ini biasa ya. Nah, Perfect. Ditutup sekali sama itu dengan lagu tadi. lagu tadi itu. Rip, Enjoy. enjoy. Ya enjoy. Gue enjoy. Setuju. Setuju. Nyaman di telinga. lewat. Dari gua. Malu deh. Sebenarnya bagus ya. Cuman ada yang kurang. Apa ada Raisa? Nanti Belum di show ada, 1 belum ada, belum dapet belum ya, ada. Belum dapet. Jadi bagus ya. Bagus. Kalau Nala sih ada di mana-mana ya. Oke, sorry. Kalau gua suka. Suka. Oke, kalau gua baru, karena di sini gua denger banyak banget lagu baru, nonton langsung pula. Kalau di show 1 kan udah banyak banget lagu yang gua tahu. So 2. show 2 banyak banget lagu yang gua tahu, dan di sini banyak gua lagu yang nggak tahu dan hal baru buat gua bagus. Dan itu bagus. Gue revisi deh, gue keren sih. Karena ada Eureka milik kita tadi. Oh Itu mereka perfect sih di situ. Perfect ya sih. Jadi dari Eureka milik kita jadi Eureka milik Milik gua. Levi. Milik gua. Jadi kita aja untuk show 1 kita Intermezzo lanjut. aja. Show 1 kita lanjut review di show 2.